hari ini saya akan mempresentasikan makalah seminar umum saya dengan judul COVID-19 dan koinfeksi penyakit jamur. Ya, seperti yang kita tahu bersama bahwa COVID-19 ini adalah penyakit yang disebabkan oleh SARS-CoV-2 atau Severe Acute Respiratory Syndrome atau Coronavirus 2. Ini merupakan infeksi pernafasan yang baru pertama kali dilaporkan di Wuhan, Provinsi Hubei, Cina pada akhir tahun 2019. Nah, hingga 16 November 2020, WHO melaporkan 34 juta kasus terkonfirmasi dan 1 juta kasus kematian. 9 penelitian dari negara berbeda melaporkan 62 dari 806 atau sekitar 8% kasus COVID-19 ini disertai dengan koinfeksi penyakit jamur. Lalu, Delaloi et al. Menunjukkan bahwa 15% pasien ICU dirawat akibat infeksi jamur invasif dan dari 51 pasien tersebut, 81%-nya disebabkan oleh Candida albicans dan 19% disebabkan oleh Aspergillus. Hal ini diperparah oleh kondisi paru-paru pasien COVID-19 yang sangat memungkinkan menjadi tempat tumbuhnya jamur tersebut. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa sebuah penelitian yang dilakukan oleh Kohler et al. Pada bulan Juni 2020 ditemukan 38 kasus COVID-19 Associated Pulmonary Aspergillosis atau biasa disingkat dengan CAPA. Nah, kasus Aspergillosis paru invasif ini memerlukan ICU. Penelitian lain yang dilakukan oleh Alanio et al. Menemukan 33% pasien COVID-19 disertai dengan Aspergillosis invasif. Kemudian 4% pasien COVID-19 disertai dengan Candidemia. Di Indonesia, pembahasan ilmiahnya masih terbatas atau kurang dilaporkan karena rendahnya kesadaran klinis dan screening diagnostik. COVID-19 merupakan virus RNA dengan ukuran partikel 120 sampai 160 nanometer. Sebelum pandemi, ada 6 jenis yang dapat menginfeksi manusia, yaitu Alpha Coronavirus 229E, NL63, Beta Coronavirus OC43, HKU1, dan SARS-CoV serta MERS-CoV. Nah, saat ini penyebaran SARS-CoV-2 dari manusia ke manusia menjadi sumber transmisi utama, sehingga penyebarannya menjadi lebih agresif. Transmisi SARS-CoV-2 dari pasien simptomatik terjadi melalui droplet yang keluar saat batuk atau bersin. Selain itu, SARS-CoV-2 juga dilaporkan dia viabel pada aerosol selama setidaknya 3 jam. Nah, beberapa laporan kasus menunjukkan dugaan penularan dari karier asimptomatis, namun mekanisme pastinya belum diketahui. Kasus-kasus terkait transmisi dari karier asimptomatis umumnya memiliki riwayat kontak erat dengan pasien COVID-19. Beberapa peneliti melaporkan infeksi SARS-CoV-2 pada neonatus. Transmisi secara vertikal dari ibu hamil kepada janin belum terbukti pasti atau peluang transmisinya kecil. Nah, pemeriksaan virologi cairan amnion, darah tali pusat, dan air susu ibu pada ibu yang positif COVID-19 ditemukan negatif. Virus dapat terdeteksi di feses. Bahkan ada 23% pasien yang dilaporkan virusnya tetap terdeteksi dalam feses walaupun sudah tidak terdeteksi pada sampel saluran napas. Fakta ini menguatkan dugaan kemungkinan transmisi secara fekal oral. Nah, pada manusia, SARS-CoV-2 ini terutama menginfeksi sel-sel pada saluran napas yang melapisi alveoli. SARS-CoV-2 akan berikatan dengan reseptor-reseptor dan membuat jalan masuk ke dalam sel. Glikoprotein yang terdapat pada envelope spike virus akan berikatan dengan reseptor seluler berupa ACE2 pada SARS-CoV-2.
Di dalam sel, SARS-CoV-2 melakukan duplikasi materi genetik dan mensintesis protein-protein yang dibutuhkan. Kemudian dia membentuk virion baru yang muncul di permukaan sel. Virus kemudian dikenali oleh makrofag, sel dendritik, dan sel epitel untuk diproses sebagai APC, dibantu oleh sitokin, dipresentasikan ke sel T, lalu sel T berkembang menjadi subset sel T CD8 yang bersifat sitotoksik. Sel T juga berkembang menjadi subset sel T CD4 yang merilis sitokin. Sel T helper 2 ini juga membantu sel B dalam mengenali antigen virus, sehingga sel B berkembang menjadi sel B memori dan sel plasma yang memproduksi antibodi. Sitokin-sitokin yang dirilis selama proses imunitas ini akan menyebabkan badai sitokin yang bermanifestasi sebagai gejala klinis. Nah, kemudian aspergillosis. Aspergillosis ini merupakan spektrum penyakit pada manusia dan binatang yang disebabkan oleh jamur Aspergillus. Spektrum penyakitnya meliputi mikotoksikosis karena menelan makanan yang terkontaminasi, alergi dan sekuel terhadap keberadaan konidia atau pertumbuhan sementara dari organisme pada lubang-lubang tubuh, kolonisasi tanpa perluasan pada aktivitas yang belum terbentuk dan jaringan yang rusak atau invasif. Kemudian yang keempat, spektrumnya yaitu peradangan, granulomatosa, penyakit necrotizing pada paru maupun organ lain. Jenis dan beratnya penyakit bergantung pada kondisi fisiologi hospes dan spesies Aspergillus yang terlibat. Jamur ini bersifat kosmopolit dan terdiri atas berbagai spesies, antara lain Aspergillus fumigatus, flavus, niger, nidulans, dan tereus. Aspergillosis merupakan infeksi oportunistik, paling sering terjadi pada paru. Penyakit tersering adalah Aspergillus fumigatus, yaitu jamur yang terutama ditemukan pada pupuk kandang dan humus. Ada 4 jenis utama aspergillosis. Yang pertama yaitu APA, alergi bronchopulmonary aspergillosis. Ya, ini adalah jenis aspergillosis paling ringan dan biasanya memengaruhi orang dengan asma atau fibrosis kistik. Kondisi tersebut biasanya merupakan akibat dari reaksi hipersensitif tubuh terhadap aspergillus. Yang kedua yaitu aspergilloma. Aspergilloma ini adalah kondisi infeksi kronis yang pada awalnya dapat tidak bergejala, tapi seiring waktu penyakit dasarnya bisa memburuk. Dia bisa menyebabkan batuk darah atau hemoptisis, mengi, sesak atau sesak napas, kemudian penurunan berat badan dan kelelahan. Yang ketiga yaitu CNA atau chronic necrotizing aspergillosis. Ini adalah infeksi kronis yang terutama menyerang paru, terutama pada orang dengan penyakit paru yang telah ada sebelumnya, atau orang dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah. Aspergillosis paru invasif biasanya ditemukan pada orang dengan gangguan sistem kekebalan tubuh yang mengalami sakit berat atau menjalani terapi imunosupresan. Kondisi ini merupakan bentuk paling serius aspergillosis yang biasanya berawal di paru, kemudian menyebar dengan cepat ke seluruh tubuh. Nah, untuk patofisiologi dari aspergillosis, jadi awalnya Conidia inaktif dari Aspergillus ini terhirup oleh manusia dan berkumpul di saluran napas bawah. Conidia kemudian mengembang dan bergerminasi menjadi bentuk hifa. Pada kondisi ini, dia dapat diblok oleh makrofag dan neutrofil. Namun, pada individu imunokompromis, hifa ini akan tetap dapat menginvasi jaringan. Kemudian, hifa akan terus menginvasi pembuluh darah dan berdiseminasi ke seluruh tubuh. Spora Aspergillus yang terhirup masuk ke dalam paru ini akan menyebabkan infeksi kronik ataupun aspergillosis disseminata jika terjadi infeksi paru invasif. Selain itu, dapat terjadi aspergillosis bronchopulmoner alergik
pada orang yang mengalami reaksi hipersensitif terhadap komponen jamur Aspergillus. Berikutnya adalah kandidiasis. Nah, kandidiasis ini adalah penyakit infeksi primer atau sekunder yang disebabkan jamur genus Candida, terutama Candida albicans. Selain itu juga ada Cruceae, Glabrata, tropicalis. Jamur ini dia bisa menginfeksi kulit, kuku, membran mukosa, saluran pencernaan, maupun menimbulkan penyakit sistemik. Virulensi dari Candida albicans ini dia ditentukan oleh kemampuannya untuk tumbuh pada suhu tertentu, mengadakan perlengketan, tumbuh dalam bentuk filamen, dan aktivitas enzim yang dihasilkan. Nah, mekanisme patogenesis infeksi tersebut dimulai dengan perlengketan Candida pada sel epitel akibat glikoprotein pada permukaan Candida dan sel epitel. Selanjutnya, terjadi proses produksi enzim proteinase, hyaluronidase, kondroitin sulfatase, dan fosfolipase. Nah, fosfolipase ini dia berfungsi untuk menghidrolisis fosfolipid membran sel epitel. Sedangkan protease dan enzim lain dia bersifat keratolitik, sehingga dia memudahkan penetrasi Candida ke dalam epidermis. Ini adalah patogenesis dari terjadinya Candidemia. Jadi, Candida ini dia dapat berkolonisasi di device internal seperti kateter intravaskular, gigi palsu, dan lain-lain. Candida kemudian membentuk biofilm dan dapat juga rilis ke sirkulasi menyebabkan Candidemia. Lalu, Candida yang berkolonisasi di usus ini akan bertranslokasi di anastomosis pembedahan yang bocor sehingga menyebabkan peritonitis dan Candidemia. Ketika melewati ginjal, Candida akan keluar melalui ureter menuju vesika urinaria menyebabkan Candiduria. Selain itu, Candida yang memang sudah berkolonisasi di kelamin atau vesika urinaria dapat pula menginvasi secara ascending menyebabkan pyelonefritis. Candida yang masuk ke limpa, hati, dan paru dapat membentuk abses. Lalu Candida yang masuk ke mata dapat menimbulkan endoftalmitis. Nah, ini adalah patogenesis terjadinya COVID-19 dan koinfeksi penyakit jamur. Nah, patogenesis CAPA ini akan menunjukkan bagaimana infeksi SARS-CoV-2 dapat memfasilitasi patogenesis jamur. Infeksi SARS-CoV-2 dia menargetkan dan menginvasi sel epitel serta sel pneumosit tipe 2 melalui ikatan protein SARS dengan reseptor angiotensin converting enzyme 2 atau ACE2. Nah, bagaimana interaksi SARS-CoV-2 dengan sel hospes ini berkontribusi terhadap perkembangan CAPA sebetulnya masih belum diketahui. Namun, diduga reseptor dan jalur pensinyalan yang dia timbulkan ini terlibat dalam pengenalan sel-sel imun terhadap Aspergillus dan Candida. Sifat invasif Aspergillus dan Candida dapat menghancurkan fibrinogen yang mengaktifasi TLR4 untuk mengenali SARS-CoV-2. Hancurnya fibrinogen ini dia akan melepaskan DAMP, yaitu Danger Associated Molecular Pattern. DAMP merupakan molekul sinyal yang berfungsi sebagai imunomodulator pada patogenesis CAPA. DAMP kemudian meregulasi imunitas pada penyakit jamur dengan terikat pada TLR untuk memicu respon inflamasi pada aspergillosis atau candidosis, sehingga menyebabkan kerusakan jaringan paru lebih lanjut. Pengenalan oleh TLR4 ini menyebabkan hiperaktivasi sinyal jalur interleukin 1. Nah, hiperaktivasi jalur interleukin 1 oleh SARS-CoV-2 dia dapat menjadi faktor lingkungan yang menguntungkan untuk kolonisasi Aspergillus dan Candida. Nah, diagnosis CAPA dapat dilakukan dengan menggunakan biomarker, kultur, serologi galaktomanan, molekuler dengan real-time PCR, atau diagnosis postmortem, yaitu dengan histopatologi atau biopsi paru. Nah, prokalsiton